Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Jamur Nando. Saya mendoakan semoga semua sahabat jamur yang ada di Indonesia selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tidak kurang satu apapun. Nah, sobat jamur, hari ini di channel Rumah Jamur Nando kita akan sharing, akan berbagi tentang jangan mulai usaha budidaya jamur sebelum kamu tahu 3 hal ini. Nah, apa sih 3 hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita mulai untuk usaha budidaya jamur? Nah, yang pertama, sebelum mulai usaha budidaya jamur, kita harus menyiapkan niat yang memang betul sungguh-sungguh dalam usaha budidaya jamur ini. Dan tidak hanya niat, kita juga harus menanamkan mindset bahwa kita tidak hanya berfokus pada hasil apa yang diperoleh, tapi juga bagaimana prosesnya, atau boleh dibilang tidak kita berfokus pada fixed mindset, tapi juga pada growth mindset. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kalau mungkin kita hanya berfokus pada, oh, saya budidaya jamur, semoga dengan budidaya jamur ini targetnya bisa dapat sekian, 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 dan sekian gitu. Nah, hanya fokus pada hasilnya saja tanpa memperhatikan prosesnya. Sebenarnya sih it's okay, nggak masalah kalau kita mau mendapatkan hasil yang berapa gitu. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan bahwa dalam namanya usaha itu kita butuh yang namanya berproses ya. Tidak ada usaha yang sehari 2 hari buka atau berapa hari buka ujuk-ujuk langsung sukses, langsung berhasil gitu. Nah, termasuk juga dengan usaha budidaya jamur. Jadi perlu diperhatikan yang pertama adalah kita harus punya niat yang sungguh-sungguh, dan kita juga tidak hanya fokus pada hasil tapi juga fokus pada proses. Nah, kenapa? Karena kalau kita hanya fokus pada hasil, khawatirnya nih, misalnya ketika kita usaha budidaya jamur sudah kita jalankan, tapi kita mendapatkan hasil yang kurang baik seperti itu. Aduh, malas lah usaha budidaya jamur, ternyata hasilnya kurang bagus, gini dan segala macam gitu. Apalagi buat orang yang tidak sabaran gitu ya. Apalagi mungkin yang kesabarannya itu setipis tisu gitu kan. Nah, ini butuh kesabaran yang lebih. Tapi kalau kita fokus pada proses ya, apapun itu nanti yang terjadi pada usaha budidaya jamur kita, mau hasilnya mungkin baik, kurang baik ya. Nah, kita tetap akan terus merasa ingin selalu berproses ya, ingin selalu belajar. Nah, mungkin kalau sebelumnya pernah mengalami permasalahan ataupun mengalami tantangan ya dalam usaha budidaya jamur, dia akan coba cari solusinya gitu. Nah, itulah penting mengapa yang pertama kita harus dalam budidaya jamur itu kita harus menikmati proses ya, fokus pada prosesnya, tidak hanya fokus pada hasilnya saja. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha budidaya jamur, terutama buat sobat jamur yang masih pemula ya, atau yang baru akan memulai. Nah, kita harus memilih dalam budidaya jamur ini, kita mau budidaya jamur ini kita mulai dari awal, dalam artian kita memproduksi media tanam jamur itu dari awal ya, pencampuran sampai nanti bisa dipanen, atau kita bisa memilih juga option yang kedua, yakni kita bisa membeli media tanam jamur yang sudah siap pakai seperti itu, yang dalam artian ini hanya tinggal dirawat, disemprot, kemudian tumbuh, panen, dan bisa dipasarkan. Nah, ini sebenarnya bebas, ini adalah pilihannya, mau memulai dari awal A sampai Z, atau bisa juga dengan membeli media tanam yang sudah jadi kepada supplier media tanam jamur terdekat yang ada mungkin di kota-kota sobat jamur sekalian. Nah itu. Jadi kita harus pilih antara dua pilihan itu. Nah, masing-masing pilihan ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin kalau kita memang harus memulai dari awal ya, mulai dari pencampuran, kemudian nanti ada pengomposan, pembibitan sampai nanti bisa dipanen. Nah, memang di sini kita akan mendapatkan hasil yang lebih gitu ya, mendapatkan hasil yang lebih dalam segi omset maupun profit seperti itu. Nah, tapi kalau kita memulai dari awal, bagi yang pemula ya seperti itu, nah ini juga punya kekurangan. Kekurangan apa? Nah, bisa jadi kalau kita yang pemula ini mungkin karena ilmunya masih minim, pengalamannya masih minim kan ya, karena masih coba-coba di awal, nah bisa jadi ini peluangnya itu 50-50 ya, 50% berhasil dan 50% belum berhasil. Kenapa? Karena trial dan error, karena masih dalam tahap mencoba. Nah, tapi bagi pemula yang membeli media tanam jamur yang boleh dikatakan ini tinggal dirawat saja seperti itu, nah ini juga punya kelebihan apa? Ini lebih simpel dan praktis. Kenapa? Sobat jamur semua ini tinggal melakukan perawatan saja. Ini tinggal dibuka ya, kemudian dilipat,
kemudian ini kita tunggu sampai putih dan kemudian disemprot dan kemudian menghasilkan jamur dan sudah bisa dipasarkan. Nah, tapi kekurangannya adalah mungkin profit ataupun omset yang diperoleh dari hasil penjualan jamurnya ini tidak sebanyak kalau kita memulai dari awal. Nah, sebenarnya ini adalah pilihan dari sobat jamur semua, mau memulai dari awal atau memulai dengan membeli media tanam jamur yang sudah ada seperti itu ya. Masing-masing punya kelebihan dan ada kekurangannya juga seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dalam kita melakukan usaha budidaya jamur, saya menyarankan kepada sobat jamur semua, milikilah seorang mentor ataupun mungkin beberapa mentor ataupun orang yang sudah lebih lama terjun di dunia jamur tersebut. Nah, mungkin ada yang tinggal di kota mana gitu kan. Coba carilah orang yang lebih dahulu terjun di usaha itu. Cobalah sharing, belajar dan mungkin berbagi bersama orang tersebut ya. Bagaimana kiat-kiat dalam usaha budidaya jamur yang baik seperti itu. Karena saya mengalami sendiri ketika dulu di awal ketika saya memulai usaha budidaya jamur di tahun 2015 ketika itu saya memulai tanpa memiliki seorang guru pun atau seorang mentor atau pendamping seperti itu. Saya hanya memulai mencoba-coba, trial and error. Ternyata karena hal ini ya membuat saya ketika itu banyak mengalami tantangan-tantangan ya. Dimana ketika itu pernah saya memproduksi media tanam jamur, kita produksi hampir 90% tidak berhasil seperti itu. Kemudian kita sudah berhasil panen ya, bingung untuk memasarkan kemana dan berbagai macam tantangan-tantangan yang lain tuh. Nah, kenapa saya mengalami hal ini ya? Karena dahulu saya tidak memiliki produksi hampir 90% tidak berhasil seperti itu. Kemudian kita sudah berhasil panen ya, bingung untuk memasarkan kemana dan berbagai macam tantangan-tantangan yang lain tuh. Nah, kenapa saya mengalami hal ini ya? Karena dahulu saya tidak memiliki mentor ataupun pendamping ya dalam melakukan usaha budidaya jamur ini seperti itu ya. Nah, jadi saran saya adalah dimanapun sobat jamur semua tinggal di kota manapun gitu ya, silakan coba cari mentor ataupun pendamping atau orang yang sudah lebih dahulu berkecimpung di usaha budidaya jamur itu ya. Nah, cobalah tanyakan kepada mereka apa tips, apa kiat-kiat yang bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita memiliki seorang pendamping ataupun mentor ya dalam usaha budidaya jamur ini ya, paling tidak kita itu berusaha untuk meminimalisir risiko kerugian ya, Nah, kalaulah Bang Nando boleh kasih contoh ya, ibaratnya kalau kita memiliki seorang mentor itu ya, kalau mungkin tanpa mentor kita ibaratnya memasuki suatu hutan itu melewati hutan yang bisa jadi hutan belantara. Kita tidak tahu di dalam hutan ini ada harimau kah, mungkin ada macan gitu ya, ada beruang gitu. Kita tidak tahu mana jalan yang bagus kita pilih. Tapi kalau kita memiliki mentor, itu kita ibaratnya melewati hutan, kita sudah tahu jalan-jalan mana yang harus kita lewati seperti itu. Walaupun mungkin tidak jalan tol, paling tidak ada jalan setapak atau jalan yang bisa ditempuh. Nah, jadi itu pesan saya untuk teman-teman yang akan memulai usaha budidaya jamur ya, pastikan lakukan 3 hal tersebut agar teman-teman semua memang nanti bisa serius dan memang bertahan dalam usaha budidaya jamur yang nanti akan dilakukan. Oke, untuk sobat jamur semua, ingat ya 3 hal yang tadi mesti dilakukan sebelum mulai usaha budidaya jamur. Nah, untuk sobat-sobat semua, sobat jamur dimanapun berada, agar Bang Nando dan tim lebih semangat untuk memproduksi video-video tentang jamur, yuk jangan lupa like, subscribe, and share video-video yang ada di Rumah Jamur Nando. Semoga videonya ini bermanfaat dan menambah ilmu dan pengalaman bagi sobat jamur semua. Dan terakhir, bagi sobat jamur mungkin yang tertarik, yang terkhusus berada di daerah Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, yang ingin mengikuti pelatihan khusus budidaya jamur, itu bisa langsung hubungi kontak Rumah Jamur Nando di Instagram kita di @rumahjamurnando, atau bisa langsung komen saja di komen YouTube yang ada di bawah ya, atau juga bisa hubungi kita, datangi kita di Jalan Harapan Raya Ujung di Pekanbaru ya, di Jalan Singkong nomor 3. Nah, demikian yang dapat Bang Nando sampaikan. Semoga tetap semangat. Salam sukses wirausaha jamur.